pembelajaran kita apa? Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna gotong royong di lingkungan kita. Yang kedua, peserta didik mampu membuat contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Jadi pelajaran kita ini tentang apa? Gotong royong. Tentang menjaga persatuan dan kesatuan
Baca. Oke, wajar. Firly. Apa? Oh ya, Firly. Apa? Iya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi saling tolong menolong untuk mencapai kemerdekaan, saling membantu ya. Oke, tangan. Mana dalam aja lah. Ayo, Ya kau baik. Mana nomor 3 apa? Pari. Baru sekarang bisa lagi.
Gotong royong juga merupakan ciri khas dari budaya kita ya, budaya Indonesia. Nah, waktu kalian pikir di kelas itu merupakan suatu gotong royong. Terus kalian ambil sampah di lingkungan sekolah itu juga suatu bentuk gotong royong. Kalau di rumah apa namanya gotong royong? Ya, kalau misalnya ini yang ada kakak, adik di rumah atau sama orang tua ya, bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu juga satu bentuk gotong royong. Membantu saling menolong. Ya, iya, kita Bapak atau teman tadi bagus sekali pertanyaannya ya Naya. Kita melihat orang meninggal, berziarah, membantu memakamkan itu termasuk juga salah satu dari gotong royong. Gotong royong banyak sekali bentuknya Naya. Bentuk secara fisik maupun non fisik. Yang sudah Ibu jelaskan tadi ya Naya. Ada yang belum paham? Ada yang mau menambahkan? Ini gunanya kalau gotong royong membuat jembatan. Ya, itu juga termasuk dari gotong royong. Terus gunanya kalau misalnya aku ke lampu di rumah suka bantu-bantu nih ada orang tinggalkan di rumah itu termasuk gotong royong bukan Bu? Iya, termasuk dari salah satu bentuk gotong royong. Sekarang setelah Ibu memberi penguatan, Ibu mau berikan soal untuk dikerjakan mandiri yaitu soal evaluasi. Ibu mau mengukur bagaimana kemampuan kalian. Jadi kalian jawab soal evaluasi yang mau Ibu berikan ini ya. Itu tuh bagi kegerak. Yuk, aku udah bisa dapat. Yuk, kami yang kedua. Coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan dulu. Sekarang kalian silakan mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Ya, silakan mengerjakan. Eja nulis dari pelajaran pertama Eja. Membersihkan masjid, membersihkan apa gitu? Namanya biar ada YouTube, Pak? Masa itu Silakan kumpul soal evaluasi yang
Ibu, hari ini kembali lagi mengajar pada kelas 6. Di sini kami melihat pembelajaran Ibu sudah seperti biasanya sudah semaksimal mungkin Ibu melakukan kegiatan pembelajaran sebaik mungkin dengan persiapan yang begitu banyak. Ada media pembelajaran, ada modul, ada juga LKPD kami lihat, dan hari ini menggunakan model friendship, dan juga ini merupakan model pembelajaran yang mengingatkan kami kembali khususnya bahwa banyak sekali model pembelajaran. Terima kasih juga untuk kembali pada pertanyaan kenapa kami menguraikan dari kelemahan itu dari pelajaran kami sebelumnya itu kami tuliskan di situ ketika kalau nggak salah kelemahan itu ketika bertanya pada saat proses pembelajaran Ibu melontarkan pertanyaan, tapi pertanyaan itu dibuka secara umum sehingga anak-anak menjawab dengan beramai-ramai. Nah, di situ kami menuliskan kelemahan dari pembelajaran hari ini. Sebenarnya bukan kelemahan untuk dari pembelajaran, cuma untuk mengingatkan agar kegiatan pembelajaran lebih baik lagi. Jadi kenapa kami menuliskan oleh tersebut berdasarkan pengalaman kami bahwa memberikan pembelajaran atau pertanyaan ketika proses pembelajaran secara umum itu kita tidak dapat mengukur siapa-siapa saja yang paham atas materi yang kita ajarkan. Kita juga tidak bisa menilai anak-anak mana yang memiliki kelebihan dalam keberanian menjawab pertanyaan, dan kita tidak bisa mengukur anak-anak mana mendapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, sehingga kalau kita bertanya untuk pertanyaan umum, alangkah baiknya kita memberikan pertanyaan, tetap memberikan pertanyaan seperti dia. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak ya, apakah ada teknik bertanya yang efektif untuk digunakan di kelas tinggi Pak? Apakah ada teknik yang jadi apakah ada teknik yang efektif, teknik bertanya yang efektif yang bisa kita gunakan di kelas tinggi gitu ya? Jadi menurut kami Bu ya, semua pertanyaan itu efektif tergantung dari soal pertanyaan kita, apakah berkaitan dengan materi yang kita ajarkan, apakah pertanyaan itu membantu pemahaman anak dalam mencapai tujuan pembelajaran kita, membantu anak dalam memahami materi yang kita ajarkan, sehingga ketika itu semua tercapai, maka pertanyaan itu efektif itu. Seperti pertanyaan yang bisa kita gunakan di kelas tinggi itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini mendorong anak untuk menjawab lebih panjang atau mendorong anak untuk berani menjawab dengan versi mereka, pemahaman mereka. Dan juga pertanyaan pemancing. Pertanyaan pemancing adalah pertanyaan yang bisa memancing anak untuk menjawab pertanyaan mengarah pada materi yang kita ajarkan. Mungkin tergantung dari soal pertanyaan itu sendiri, efektif sesuai tidak dengan materi kita ajarkan, atau bahkan pertanyaan itu matching dari apa yang kita ajarkan, sehingga tergantung pada soal pertanyaan itu sendiri. Begitu ya Pak yang menjawab. Baik, terima kasih Bapak atas semua jawaban yang sudah Bapak jawab, dan terima kasih Bapak atas jawabannya. Itu sangat membantu sekali dalam menambah pemahaman dan wawasan saya dalam mengajar Pak. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf untuk